Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Firdausyah dari kelas Ilmu Komunikasi D dengan NIM 202070101029. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alim dengan NIM 202070101028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikri Haikal dengan NIM 2020701027 dari kelas Ilmu Komunikasi D. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai pendekatan holistik integratif ilmu pengetahuan berbasis Islam. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian pendekatan holistik integratif yang akan saya jelaskan sendiri. Pengertian holistik integratif. Holistik integratif adalah pendidikan mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial. Dalam kesatuan dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan, serta aspek milenial dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak. Holistik integratif memandang manusia secara utuh, dalam artian manusia memiliki beberapa unsur yaitu unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Manusia juga tidak dapat berdiri sendiri, namun terkait erat dengan lingkungan manusia, tidak terlepas dari manusia lain. Demikian pula dengan lingkungan fisik atau alam sekitarnya. Manusia juga bergantung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa selaku pencipta dan penentu hidupnya. Baiklah, itu dia materi yang pertama. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Dwi Nur Alim. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendidikan agama Islam holistik integratif. Diakui bahwa pendidikan agama Islam di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya dewasa ini masih tergolong belum maju dibandingkan dengan sistem pendidikan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Finlandia, Selandia Baru. Dalam konteks ini ada sejumlah penyebab yang menjadi faktor utama mundurnya atau belum majunya sistem pendidikan agama Islam. Antara lain, menurut Said Nursi, pendidikan agama Islam merupakan proses penyucian diri, perbaikan potensi diri, optimalisasi daya akal, spiritual, dan moralnya, menuju kesempurnaan dan kemuliaan dirinya. Karena itu, sains dan agama harus dikaji dan dikembangkan secara proporsional, holistik, dan integral. Dengan cara ini, para pelajar di sekolah-sekolah modern dapat dilindungi dari kekufuran, sekularisme, dan sikap fanatisme. Para pelajar muslim harus mempelajari berbagai disiplin ilmu dari Barat, Eropa, dan Amerika, dan mengambil asal-usul ilmu itu pada Islam. Dalam dunia modern ini, ilmu-ilmu agama dan sains modern perlu diperlakukan dalam kurikulum dan proses pendidikan secara profesional karena kebodohan merupakan salah satu penyebab utama kemunduran, sehingga dengan sangat mudah umat Islam yang diberikan di lembaganya harus mengintegrasikan antara iman, agama, dan moralitas. Perpaduan iman dan sains merupakan dasar pembentukan kepribadian manusia yang tangguh. Karena itu, iman dan ilmu harus bersinergi, dan berintegrasi dalam proses pendidikan. Sistem pendidikan agama Islam perlu dilandasi dua prinsip operasional yang mengarah kepada pendidikan agama Islam holistik integratif. Pertama, pendidikan agama Islam pada hakikatnya merupakan sebuah usaha untuk mengembangkan dan meletakkan kerangka dasar bangunan dan teori pendidikan agama Islam di atas landasan dan sumber acuan murni, yaitu doktrin tauhid yang menekankan pada prinsip pemaduan ilmu agama dan sains. Karena itu, setiap rekonstruksi pendidikan agama Islam yang tidak berlandaskan dan tidak mengacu pada paradigma tauhid tidak bisa dipandang sebagai reformasi pendidikan. Kedua, dalam realisasinya, pendidikan agama Islam holistik harus mengacu kepada paradigma tauhid, karena tauhid merupakan basis muslim sekaligus merupakan pandangan umum tentang realitas kebenaran dunia, ruang dan waktu, sejarah, manusia, dan takdir, yang tidak kalah pentingnya untuk diintegrasikan dalam proses pendidikan. Baiklah, itu materi yang kedua, dan materi terakhir akan disampaikan oleh M. Fikri Haikal. C. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam holistik integratif. Strategi pembelajaran adalah segala usaha guru menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran menekankan kepada bagaimana aktivitas guru mengajar dan aktivitas anak belajar.
Beberapa pemahaman yang penting bagi guru dalam memilih strategi pembelajaran terutama untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut. A. Pemahaman akan karakteristik tujuan pembelajaran. Dalam menentukan karakteristik tujuan pembelajaran, guru dapat mengembangkan domain fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan estetika. B. Pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek kemampuan dan usia. Setiap anak memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Guru terlebih dahulu peka dalam membaca dua hal tersebut, sehingga dapat membuat strategi yang sesuai dengan usia dan kemampuan peserta didiknya agar tidak terjadi pemaksaan kemampuan peserta didik. Lalu C. Pemahaman karakteristik lingkungan pembelajaran. Apakah dilaksanakan di luar atau di dalam ruangan? Lingkungan pembelajaran sangat mempengaruhi perilaku peserta didik dalam pembelajaran. D. Pemahaman karakteristik pembelajaran dan pengajar. Dalam hal ini, guru dapat mengasah, mengembangkan, dan mengaplikasikan tema atau bahan ajaran yang akan disajikan kepada peserta didik, serta guru dapat melibatkan orang tua dan lingkungan sekitar. E. Pemahaman karakteristik pengembangan kreativitas guru dalam mengembangkan kegiatan, pola kegiatan yang akan digunakan dalam melalui pengajaran langsung, semi kreatif atau kreatif. Guru juga perlu memikirkan ide-ide yang kreatif dan cara penyampaian bahan ajar atau materi agar dapat tersampaikan dan diterima oleh peserta didik dengan baik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.